dan diteguhkan. Terima kasih. Kami mengucap syukur, ada pujian dinaikkan, ada penyembahan dinaikkan, dan kami rindu mendengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian yang ada di Pasar Sentral Pasar Baru. Saudara, hari ini kami ada lagi di pasar ini untuk membagi berkat buat kita dalam ibadah bersama dalam misi penginjilan jalanan. Jadi mungkin kita belum sempat ke gereja setiap hari Minggu, atau mungkin karena kesibukan kadang kita tidak atau belum sempat ke gereja. Tetapi kami, saudara, menjemput bola untuk senantiasa ada dalam mesbah seperti ini. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan nanti kita dapatkan di dalam gedung gereja. Jadi Tuhan kita bukan nanti kita berjumpa Tuhan di gedung gereja, di mana ada gereja yang mewah, yang punya AC, tetapi Tuhan kita ada di segala tempat, karena Dia adalah Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Hadir, yang Maha Tahu. Nah, jadi saudara, kami menjemput bola ada di Pasar Sentral atau Pasar Baru ini untuk lagi memberkati kita semua. Seperti dikatakan Will tadi, kami dari berbagai denominasi gereja, bukan membawa dogma gereja, dan bukan juga menjelekkan denominasi gereja A dan B, dan bukan juga menjelekkan agama A, agama B. Seperti dikatakan Will tadi, kami memulai penginjilan jalanan ini sejak dari masa pandemi tahun 2020. Pada waktu itu semua orang tidak bisa berkumpul. Pemerintah menganjurkan untuk tidak bisa berkumpul karena virus ini senantiasa mudah sekali menular di tempat-tempat yang tertutup, di tempat-tempat orang berkerumun. Karena itulah kami turun ke jalanan dengan izin dari Polda, dengan Puskovid dulu. Kami turun ke jalanan dan untuk menyampaikan kabar sukacita kebenaran, agar semua orang tidak takut, tidak lagi takut dengan keadaan. Dan itu kami sudah memulai dari tahap 1. Dari tahap 1 tahun 2020 sampai hari ini sudah ada pada tahap 675 kali kami turun ke jalan. Seperti katakan Will tadi, kami berada pada 7 titik pelayanan. 7 titik pelayanan itu yang sudah disampaikan tadi, kami laksanakan, kami lakukan sampai hari ini. Dan mungkin orang berkata begini, Pak Pendeta, kan so tidak ada corona, berarti so boleh ibadah di gereja, di tempat tertutup. Ingat saudara, virus corona ini mungkin tidak ditakuti lagi, jadi kita sudah biasa, tidak lagi takut. Tetapi ada satu virus yang setiap hari akan menular, dan senantiasa virus ini bukan hanya membuat kita sakit, tetapi mengalami kegoncangan, mengalami yang namanya tekanan, dan pada akhirnya kita kehilangan yang namanya status, kehilangan tujuan, karena virus ini bernama dosa. Dosa inilah yang senantiasa menguasai manusia, sehingga banyak manusia kehilangan status, kehilangan tujuan, kehilangan keselamatan karena dosa. Nah, saudara, obat daripada dosa adalah cuma kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita. Pada saat Dia tergantung di kayu salib, Dia berkata sudah selesai. Ketika darahnya tertumpah, maka oleh darah Yesus dosa kita diampuni jika kita mengaku dosa. Jadi obat daripada dosa itu adalah cuma lewat kita bertobat, kita sadar kita berbalik kepada Tuhan, kita sadar dan kita tahu bahwa dalam kehidupan kita tidak mungkin untuk menebus dosa kita, dan dosa sudah menguasai manusia. Dosa itu sudah menguasai kita, dan kita sudah kehilangan yang namanya keselamatan. Tetapi Yesus Kristus Tuhan kita datang untuk menebus dosa kita, untuk menebus dosa kita, mengampuni dosa kita, sehingga waktu dosa mau diampuni, disucikan dengan darah Yesus, maka berarti kita kembali menemukan tujuan, menemukan status,
Status kita bukan lagi orang asing dan pendatang. Status kita bukan lagi untuk dibinasakan. Status kita bukan lagi hidup di lembah kekelaman, dalam kegelapan, tetapi status kita sudah diubah menjadi warga surga karena telah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Nah, umat Tuhan, berarti kehidupan kita mulai jadi jelas karena Tuhan Yesus yang menjadikan kita hidup jadi jelas. Jadi jelasnya karena kita sudah ada tiket keselamatan, sudah diberikan status kembali jadi warga surga. Nah, saudara, dengar baik-baik. Ketika hidup kita sudah jelas, berarti kita harus memperjelas hidup kita dengan cara menjaga hidup kita ini kembali, menjaga hidup kita ini supaya tidak lagi kembali berbuat dosa dan menjadi tidak jelas. Nah, kami ada di sini di pasar ini senantiasa mengingatkan, hanya mengingatkan lewat firman Tuhan supaya kembali kepada kehidupan yang jelas, kehidupan yang pasti, seperti yang Tuhan Yesus sudah berikan buat kita. Kehidupan yang jelas itu hanya dalam Yesus. Kehidupan yang jelas itu hanya dalam Yesus Kristus yang telah memberikan kita hidup yang pasti dan yang jelas. Tapi setanlah yang setiap hari mempengaruhi kita agar kehidupan kita menjadi tidak jelas. Tidak jelas kenapa? Karena hati dan pikiran kita mulai tercemar dan akhirnya kita mulai memiliki hati yang licik, pikiran yang kotor dan membuat kita mulai tidak jelas. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini ketika Tuhan membawa kami ada di sini lagi untuk mengingatkan kita semua supaya kembali menemukan kehidupan yang jelas. Kehidupan yang jelas itu adalah tetaplah di dalam kerajaan surga. Tetaplah menjadi warga surga. Kapan kita jadi warga surga? Ketika kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita, yang menjadikan kita hidup jelas. Nah, karena itu umat Tuhan, hari ini biar firman disampaikan supaya kembali hidup kita menjadi kehidupan yang jelas, karena kembali kita menjadi warga surga. Saudara tahu, kalau bicara warga surga berarti kehidupan kita telah menjadi milik kerajaan surga. Nah, Alkitab katakan kerajaan Allah, Roma 14 ayat 17 berkata, bukan berbicara makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi umat Tuhan, kerajaan Allah itu bicara kebenaran. Jadi kita bukan berarti sudah memiliki golongan A, golongan B, dan Anda sudah jadi warga surga. Karena yang dinamakan warga surga itu adalah mereka yang memiliki kebenaran. Kebenaran seperti apa? Kebenaran di sini bukan berbicara kita punya aturan A, aturan B di gereja, bukan kita punya dogma A, dogma B di gereja. Kita harus bergereja, kita harus ada di gereja. Kekristenan itu ada bermacam-macam denominasi gereja, dan itulah kita diajarkan untuk bertumbuh di gereja lokal. Tetapi yang terpenting dalam hidup kita ini adalah memiliki status yang benar, yaitu kita telah jadi warga surga. Bagaimana kita bisa tahu kita warga surga? Kita bisa tahu kita warga surga karena punya kebenaran. Karena kerajaan surga bicara kebenaran. Kebenaran seperti apa yang harus kita miliki? Kebenaran yang pertama adalah sesungguhnya Alkitab bilang kita telah dimeteraikan. Kita telah dimeteraikan menjadi tanda diri kemudian dari Allah. Alkitab katakan 2 Timotius 3 ayat 19 berkata, 2 Timotius 2 ayat 19 berkata, sesungguhnya meterai yang teguh adalah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Jadi yang dikenal oleh Tuhan itu bukan semua orang Kristen yang punya golongan A, punya golongan B, tetapi mereka yang khusus memiliki tanda dari surga. Inilah kebenaran yang perlu kita miliki. Saudara,
Selubung yang menutupi kita membuat kita tidak mengerti kebenaran. Tetapi hari ini ketika selubung terlepas, maka kita akan diberitahu kebenaran yang harus kita miliki adalah kita harus memiliki tanda atau meterai dari surga. Umat Tuhan, saudara, kita senantiasa hari-hari ini atau bulan ini, tahun ini sedang memasuki yang namanya pesta demokrasi. Kita sudah memilih presiden kita yang sudah kita pilih dari seluruh masyarakat Indonesia. Presiden yang sudah terpilih nanti akan lantik pada bulan Oktober. Tetapi kita juga akan ada di pesta demokrasi untuk memilih wakil, untuk memilih calon-calon gubernur, wali kota, bupati, ini kabupaten kota yang ada di saudara. Berarti kita akan dibawa masuk di dalam pesta demokrasi untuk menentukan pilihan kita. Oke? Dan biasanya mulai ada yang namanya partai A, partai B untuk senantiasa mulai bermanuver untuk menggolkan atau untuk menjadikan calon mereka. Oke, baik, dan itu pasti ada namanya tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan pendaftaran sudah kita miliki, sudah dilakukan. Saya tidak berpolitik sini, saudara. Oke, tidak berpolitik. Setelah itu kita akan ada tahapan untuk memilih calon wali kota, calon bupati, calon gubernur kita. Oke, baik. Nah, saudara dengar baik-baik. Semua ini adalah pesta demokrasi yang ada di Indonesia. Yang karena kita warga Indonesia, warga yang baik, kita memiliki suara untuk memilih salah satu calon gubernur atau wali kota, bupati. Oke, baik. Sudah dengar baik-baik. Di saat pesta demokrasi itu, maka boleh terjadi yang namanya gontok-gontokan, perseteruan. Itu cuma karena berbeda pasangan, berbeda pilihan. Ingat baik-baik, saudara, kami ada di sini tidak berkampanye, tetapi justru membawa kerajaan surga. Kita boleh berbeda pilihan, tetapi satu hal yang kita pastikan, kita boleh berbeda warna A, warna B, tetapi kita harus tahu kita hanya punya satu warna, yaitu kerajaan surga. Engkau milik kerajaan surga. Sesungguhnya kita menjadi umat Tuhan yang telah ditebus dengan darah Yesus, telah menjadi berharga di mata Tuhan. Jadi warna hidup kita adalah kita punya warna satu, warna kerajaan surga. Artinya kita anak-anak Tuhan, ditebus dengan darah yang sangat mahal, dan hidup berharga di mata Tuhan. Jangan kehilangan warna atau identitas itu, yaitu engkau anak Tuhan, warga surga. Di dalamnya kebenaran yang kita miliki adalah kita sudah punya tanda, punya meterai dari surga. Yang kedua, kerajaan Allah bukan juga berbicara makanan, minuman, soal kebenaran, dan soal damai sejahtera, soal sukacita. Saudara, cuma karena berbeda warna, berbeda pilihan, kadang-kadang suami istri tidak lagi ada kemesraan, tidak ada kebahagiaan. Cuma karena berbeda pilihan, kadang-kadang kakak beradik tidak bisa menyatu. Cuma karena berbeda pilihan. Ingat baik-baik, saudara, itu tipuan setan membuat kita kehilangan warna, yaitu warga surga. Di dalamnya ada kebenaran. Yang kedua adalah damai sejahtera dan sukacita. Iblis menciptakan perseteruan, iblis menciptakan kehancuran, sehingga hari-hari kita lihat sama-sama banyak terjadi perceraian, kakak beradik tidak bisa menyatu, terjadi konfrontasi, terjadi perpecahan. Bahkan di mana-mana kita lihat ada kehancuran, ada kehancuran bisa terjadi. Tipu daya setan hanya menghancurkan kita agar kita kehilangan namanya status kita warga surga, tinggal dalam kerajaan surga. Karena sesungguhnya iblis mencuri damai, mencuri sukacita. Tapi hari ini pesan firman Tuhan, tetap kita punya warna. Kehidupan kita adalah menjadi warga surga. Kita punya kebenaran, kita punya damai sejahtera, punya sukacita yang Dia berikan. Ini adalah harga yang paling mahal. Kekayaan yang terbesar yang kita miliki adalah bukan kita punya kekayaan yang kita simpan, mungkin tanah berhektar-hektar, mungkin punya kekayaan, punya rumah yang mewah, mungkin punya jabatan. Saya mau beritahu,
engkau kekayaan yang terbesar, yang tidak ada nilainya, yang nilainya tidak ada talanya adalah kehidupan kita adalah punya tujuan, punya hidup kekal, punya damai, punya sukacita, punya ketenangan. Inilah kekayaan yang terbesar, dan ini yang harus kita miliki. Ini harus kita jaga. Iblis mau mencuri kekayaan senantiasa yang Tuhan berikan buat kita. Yohanes 10 ayat 10 berkata, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Alkitab katakan, aku datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Aku datang untuk mempercayakan engkau menjadi tanah milik kepunyaan daripada Allah. Tetapi aku datang, kata firman Tuhan, untuk engkau menemukan kepastian hidup. Aku datang kepadamu supaya rumah tanggamu berbahagia, kata firman Tuhan. Aku datang kepadamu supaya anak muda, masa depanmu semua ada. Aku datang kepadamu, kata firman Tuhan, supaya engkau hidup dalam kelimpahan. Aku datang kepadamu, warga surga, masyarakat yang ada di pasar sentral Tompas Baru. Hari ini firman Tuhan ada di tempat ini untuk disampaikan bahwa Yesus datang hari ini, ada di sini untuk datang memberi damai, memberi sukacita, memberi ketenangan, memberi pemulihan, memberikan kesembuhan buat kita. Mungkin ada bilang, Pak Pendeta, susah kita mau disembuhkan, kita punya penyakit lama. Pendeta, susah kita punya suami berubah, susah kita punya istri mau berubah. Pendeta, kita sudah sulit, hidup kita sudah berbuat dosa, Tuhan tidak akan ampuni. Dengar baik-baik hari ini, firman Tuhan disampaikan, Yesus datang. Dia datang di tempat ini untuk datang mengampuni dosa kita, membebaskan, melepaskan kita, karena Dialah Tuhan kita, Juru Selamat kita, Pengasih, Penyayang, Panjang sabar. Dia tidak pernah mengendaki umatnya binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Karena itu masyarakat umat Tuhan yang diberkati Tuhan, yang ada di pasar sentral Tompas Baru, Minahasa Selatan, hari ini dengarkan pesan surga buat kita. Tetaplah tinggal dalam kerajaan surga, tetaplah menjaga status kita, tetaplah pelihara hati dan pikiran kita, supaya setiap hari kehidupan kita akan tetap terjaga, akan tetap terpelihara untuk adanya dalam genggaman kasih karunia Tuhan. Haleluya. Umat Tuhan, warga masyarakat yang ada di pasar sentral Tompas Baru, saudara, firman ini disampaikan, buka hatimu. Setelah kau membuka hati, maka kebenaran ini akan masuk. Kebenaran akan memerdekakan kita, sehingga kita tidak akan sama lagi. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, Dia Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Dan Dia tidak pernah berubah, kasih-Nya tidak pernah berubah, kuasanya tidak pernah berubah, dan rencananya tidak pernah berubah. Dimanapun surah ini terdengar, kami akan berdoa buat masyarakat yang ada di pasar sentral Tompas Baru. Biarlah hari ini ketika pesan firman ini disampaikan, maka kita mulai mengambil keputusan. Ambil keputusan, Tuhan, aku mau tetap tinggal dalam kerajaan-Mu, aku mau tetap tinggal dalam kebenaran-Mu, aku mau tetap tinggal dalam damai, aku mau tetap tinggal dalam sukacita, aku mau tetap tinggal dalam ketenangan. Karena memang di luar daripada Yesus, di luar kerajaan surga, kita cuma berada pada kerajaan yang bergoncang, kerajaan yang terombang-ambing. Tanda-tanda orang hidup dalam kerajaan yang terombang-ambing adalah, yang pertama, dia kehilangan damai, kehilangan ketenangan, dia mulai mengalami kegoncangan, mulai takut, mulai bimbang, mulai khawatir. Tetapi tanda-tanda orang hidup dalam kerajaan surga, dia tetap punya damai, punya sukacita, punya ketenangan, punya kebahagiaan. Itulah yang harus kita jaga, itulah yang harus kita pelihara, itulah yang harus kita miliki. Ini yang mau dicuri oleh iblis. Iblis mau mencuri kehidupan yang Tuhan sudah berikan, dengan cara dia bikin rumah tangga kita hancur, dia bikin terjadi perpecahan, dia bikin terjadi permusuhan, dia bikin banyak umat Tuhan kehilangan status, hidup di lembah kekelaman. Tetapi saya mau beritahu hari ini ketika pesan firman ini disampaikan,
Mari kembali tetap tinggal dalam kerajaan surga. Mari tetap memiliki kehidupan yang penuh damai dan penuh sukacita. Kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sangat berharga. Temukan kehidupan yang berharga itu. Yesus Kristus Tuhan yang telah memberikan semua itu kepada kita. Ingat saudara, Mazmur 37 ayat 23 berkata, Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia menyegarkan jiwaku. Karena tongkat Tuhan akan selalu menyertai kita. Warga masyarakat yang ada di pasar sentral atau pasar baru, percayalah, hari-hari yang kita jalani, kita masih punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita masih punya Yesus Kristus, Tuhan kita yang tidak pernah berubah. Kasih-Nya tidak pernah berubah, kuasa-Nya tidak pernah berubah, rencananya dan rencananya tidak pernah berubah. Hari ini ketika pesan firman disampaikan, percayalah, Tuhan mau pulihkan keadaanmu, mau pulihkan keadaan ekonomimu, mau pulihkan keadaan rumah tanggamu. Dia Tuhan kita. Hari ini firman disampaikan, Dia siap menjamah dan memberkati kita. Kami cuma alatnya Tuhan. Saudara, bukalah hatimu. Kami akan berdoa biar kehidupan kita mulai ada perbedaan dan ada perubahan. Kalau sebelumnya kita mulai tertekan, mulai terintimidasi, rasa bersalah, tapi hari ini percayalah, ada kasih Kristus yang sanggup mengubah hidup kita. Ada kasih Kristus yang sanggup memberi kita jawaban. Dan saat ini bukan nanti, jawaban akan kita miliki. Kapan? Saat ini. Bukalah hatimu dan kami akan berdoa. Tuhan Yesus nyatakan kasih dan kuasa-Nya di tempat ini. Dan Tuhan Yesus nyatakan rahmat-Nya, anugerah-Nya yang berlimpah-limpah di tempat ini. Umat Tuhan, mungkin Anda sedang ada di daerah dimanapun suara terdengar. Mungkin Anda tidak mungkin masuk atau ada di sini untuk kami doakan. Tapi hanya buka hati saudara dan katakan di hatimu, Tuhan, aku rindu jamahan-Mu. Aku rindu jamahan-Mu. Anda mungkin sedang sakit dan hari-hari ini sakitmu sudah berhari-hari, berbulan-bulan belum disembuhkan. Anda mempunyai masalah rumah tangga, suamimu sulit berubah, istrimu sulit berubah. Dengar baik-baik, kami akan berdoa saudara. Anda hanya mengatakan, Tuhan, jamalah hati, ubahlah hidupku, ubahlah rumah tangga Tuhan. Aku rindu jamahan-Mu. Aku rindu pemulihan terjadi dalam diriku. Aku rindu terjadi pemulihan dalam rumah tanggaku Tuhan. Hari ini bukan nanti. Buka hatimu saudara. Kami akan berdoa. Bapa di surga, di misi penginjilan ini Tuhan, kami ada di pasar Pasar Baru, pasar sentral. Hamba berdoa tuh buat saudara-saudara kami yang ada di pasar ini. Apapun masalah persoalan mereka Tuhan, kami tahu Engkau Tuhan, kami jawab mata hidup kami. Ada banyak rumah tangga hari ini mulai mengalami kegagalan dan mengalami kehancuran. Hamba berdoa, kami berdoa Tuhan, biar terjadi pemulihan dalam rumah tangga, biar terjadi kesatuan kembali. Tidak ada perseteruan, pertikaian lagi, tetapi ada kedamaian, ada kesukaan mulai tercipta dalam hidup kami. Tuhan Yesus, jamah masyarakat umat Tuhan yang ada di pasar sentral dan pasar baru, lawan mereka semua Tuhan. Jangan ada satupun yang hidup mereka ada di lembaga lama yang tidak punya tujuan lagi. Tetapi Tuhan Yesus, nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu, biar kerajaan-Mu ditegakkan di negeri ini, kerajaan-Mu ditegakkan di daerah ini, kerajaan setan dihancurkan, nama-Mu yang ditinggikan, nama Yesus Kristus yang ditinggikan. Tuhan Yesus lawan daerah ini, negeri ini dilawan oleh Tuhan. Minahasa Selatan, Pasar Baru dilawan oleh Tuhan. Pasar Baru dipulihkan, atmosfer yang ada di Pasar Baru mengalami atmosfer damai, sukacita, terjadi kelegaan.
Rami jamaah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hukum tua untuk Pasar Baru Pedasaan. Berkati Tuhan Yesus semua pedagang-pedagang pasar, mandor-mandor pasar. Berkati pedagang-pedagang kaki lima. Berkati Tuhan. Biarlah ada kesembuhan terjadi bagi mereka. Biarlah ada pemulihan terjadi bagi mereka. Tuhan berkati usaha mereka Tuhan. Bahkan bawa mereka untuk menemukan status yang jelas. Mereka bukan orang asing, bukan yang dirasakan, tetapi diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-puji nama Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu di tempat yang tertinggi. Kami bersyukur buat hari ini kami boleh berada di pasar sentral Pasar Baru. Namamu yang ditinggikan, namamu yang diagungkan. Kemuliaan hanya bagimu di tempat yang tertinggi. Kami percaya dimanapun sudah terdengar, pedagang-pedagang yang ada di pasar sentral Pasar Baru, terimalah jamaah Tuhan atasmu. Jika kau sakit, terima kesembuhan ilahi. Jika kau lemah, Tuhan kuatkan. Rumah tanggamu dipulihkan oleh Tuhan. Diberkatilah engkau, dan Tuhan Yesus akan nyatakan kasih sayang dalam hidupmu. Terima di dalam nama Yesus. Hamba berdoa Tuhan, buat yang ada di program Suara Kuasa Penginjilan Jalanan, dimanapun mereka berada, ada yang memasukkan pokok-pokok doa atas anak mereka, biar Tuhan memberikan masa depan yang Tuhan persiapkan. Ada yang doakan untuk kesembuhan atas sakit mereka. Terimalah kesembuhan atasmu, terimalah jamaah atasmu. Ketika kau ada di program ini, maka percayalah ada Tuhan yang senantiasa menjamah hidupmu. Engkau diberkati Tuhan, dipulihkan. Dan hamba berdoa buat semua agama yang senantiasa ada di Indonesia ini Tuhan. Agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu, diberkatilah di bangsa ini. Diberkatilah. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan dan lawatan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya.